Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Krisnagosasra dan Sapu Inten. Kali ini dalam episode Probosemi menuntaskan dendam. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Mas Karebet di hadapan Probosemi mendapat murka dari Sultan Trenggono. Kemudian dijatuhilah hukuman pada Mas Karebet. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Dada Karebet berdesir mendengar keputusan itu. Sekali lagi ia menyembah jauh di bawah kaki Baginda. Alangkah sakit perasaannya, jauh lebih sakit daripada apabila sejak semula ia mendapatkan hukuman mati. Disingkirkan dari lingkungan keprajuritan dan disisihkan dari Demak adalah hukuman yang terlampau berat. Tetapi ketika disadarinya bahwa kesalahannya terlampau berat, maka Karebet pun kemudian mencoba menghibur diri sendiri, mencoba menerima keadaan dan dipaksanya untuk menjadi keadaan yang sewajarnya. Setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman. Dan Karebet pun kemudian menerima setiap keputusan Baginda dengan kesadaran. Tetapi ia tidak dapat melupakan Tumenggung Probosemi itu. Seandainya Tumenggung itu tidak mempunyai maksud-maksud gila, maka ia pasti tidak akan terlalu bernafsu untuk menyingkirkannya. Sehingga Tumenggung itu pasti membiarkannya untuk pergi ke Berkuto. Tapi segala kemungkinan kini telah tertutup. Baginda telah menjatuhkan keputusannya. Dan keputusan Baginda kali ini bukan sekedar pertimbangan, namun benar-benar telah merupakan keputusan yang diucapkan. Mendengar keputusan Baginda, kembali Probosemi tersenyum di dalam hati. Tapi ia tetap menundukkan wajahnya seakan-akan keputusan itu tidak berpengaruh apapun di dalam perasaannya. Karebet, kata Baginda kemudian, keputusan itu berlaku sejak malam ini. Karena itu kau harus segera meninggalkan istana ini dan langsung meninggalkan lingkungan kota Demak. Ampun Baginda, sela Probosemi. Keputusan Baginda itu berarti bahwa tidak ada kesempatan lagi bagi Karebet untuk berada di sekitar Demak. Dengan demikian maka akan lebih baik jika kelak Baginda mengeluarkan perintah bahwa setiap prajurit yang melihat Karebet harus mengusirnya. Baginda mengerutkan keningnya. Alangkah dalam dendam Tumenggung Probosemi itu kepada Karebet, pikir Baginda. Mungkin Probosemi ingin membersihkan dirinya dari setiap kemungkinan bahwa ia pun akan ikut bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya. Karena itu justru ia bersikap sangat keras. Namun Baginda menjawab, apakah alasan yang dapat aku berikan untuk perintah itu? Probosemi merenung sejenak kemudian katanya, ampun Baginda, biarlah nama Karebet agak menjadi lebih baik, biarlah aku membuat alasan. Karebet telah lancang membunuh seorang yang menyatakan keinginannya masuk Wiro Tamtomo. Dan Lurah Tamtomo yang muda itu telah menjadi panas hatinya ketika orang ingin menunjukkan kesaktiannya, sehingga karenanya orang baru itu terbunuh. Setan, desis Karebet di dalam hatinya. Kepalanya kini benar-benar menjadi pening. Mengapa persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya itu dibicarakan justru di hadapannya? Hal ini pun telah merupakan hukuman tersendiri baginya, ditambah dengan hasutan-hasutan Tumenggung yang licik itu.
Kembali bilik itu menjadi sepi saat terasa betapa Baginda menjadi bimbang atas keputusannya sendiri. Sekali-kali ditatapnya wajah Tumenggung Probosumi dan sekali-kali ditatapnya kepala Karebet yang tunduk. Baginda sendiri menjadi heran mengapa ia seakan-akan merasakan sesuatu yang mengetuk-ngetuk hatinya. Ketika terasa pada Baginda bahwa sebentar lagi anak itu akan dijauhkan darinya. Meskipun anak itu telah menumbuhkan kemarahan padanya, pada Permaisuri dan Tumenggung Probosumi. Namun Baginda tidak dapat melepaskan harapan bahwa anak itu pada suatu masa pasti akan menjadi seorang yang berharga bagi Demak. Tapi Baginda tidak akan dapat mencabut keputusan yang telah dijatuhkan. Karena itu sebelum perasaan Baginda menjadi semakin kalut, maka berkatalah Baginda, "Nah, Karebet, saat ini pula kau harus mulai menjalani hukuman sebelum orang lain mengetahui keadaanmu. Kepadamu pun aku berpesan, apabila masih ada tanda kesetiaanmu padaku, jangan kau katakan apapun yang terjadi kepada siapapun, supaya aku tidak usah berusaha menangkapmu dan memberimu hukuman yang jauh lebih berat dari hukuman mati." Karebet itu pun menyembah di kaki Baginda dan bahkan kemudian diciuminya kaki itu. Dengan terbata-bata anak muda itu berkata, "Ampun Baginda, tiada titah Baginda yang tidak akan hamba lakukan. Apapun yang akan aku jalani apabila itulah keputusan Baginda, maka pasti akan hamba junjung tinggi." Baginda terharu juga melihat anak muda itu, tetapi kembali Baginda menindas perasaannya. Maka kata Baginda, "Baik, aku harap kau tidak ingkar. Sekarang pergilah dari kesatrian, tidak saja dari kesatrian tetapi dari Demak. Jangan dekati lagi istana ini, sebab besok setiap prajurit akan mendengar bahwa Karebet diusir dari istana dan setiap prajurit akan mengusirmu pula." Alangkah pedihnya perintah itu, tetapi Karebet harus melakukannya. Karena itu sekali lagi ia menyembah dan berkata, "Titah Baginda akan hamba lakukan, sebab hukuman ini ternyata masih dilimpahi oleh kemurahan hati Baginda." Setelah Karebet itu menyembah sekali lagi, maka mulailah ia segera mundur. Namun tiba-tiba Probosumi berkata, "Ampun Baginda, biarlah aku mengantarkan anak itu sampai di perbatasan." Baginda mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Jangan seorang pun tahu apa yang telah terjadi." "Tidak Baginda," sahut Probosumi. "Hamba sendiri akan mengantarkannya sampai ke perbatasan malam ini." Baginda tidak segera menjawab, bahkan Baginda itu menjadi semakin heran. Mengapa kemarahan Probosumi itu menjadi sedemikian jauhnya, melampaui kemarahan Baginda sendiri yang langsung mendapat celah karena putrinya. Tapi sekali lagi Baginda menyangka bahwa sikap itu hanyalah untuk menunjukkan bahwa ia tidak tersangkut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Karebet itu. Karena itu maka berkata Baginda, "Apakah hal itu kau anggap perlu Probosumi?" "Hamba Baginda," jawab Probosumi. "Sebab apabila tidak demikian maka anak muda itu akan dapat bersembunyi di rumah kawan-kawannya di dalam kota." Baginda itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian kata Baginda, "Terserahlah kepadamu Probosumi." Kembali Probosumi tertawa di dalam hati dengan menyembah sekali lagi. Ia berkata, "Ampun Baginda, biarlah hamba berangkat sekarang sebelum fajar." "Pergilah," sahut Baginda. Kemudian kepada Karebet Probosumi berkata, "Ayolah Karebet, jangan menyesali diri. Hukuman ini masih terlalu ringan bagimu." Karebet sama sekali tidak menjawab, tetapi kemudian mereka bersama-sama meninggalkan bilik kesatrian itu. Probosumi berjalan dengan wajah tengadah dan senyum yang mengulas bibirnya. Sedang Karebet berjalan dengan wajah yang tunduk, bukan karena ia takut kepada Probosumi, namun betapa ia menyesali dirinya. Sesaat teringatlah ia akan pamannya, Kebukanegoro, Panembanismaya, Maisa Jenar, dan sahabatnya Arya Saloka. Karena itu tiba-tiba ia pun tersenyum. Di tempat itu ia akan menemukan ketentraman. Tapi kemudian ia menjadi ragu-ragu. Apakah yang akan dikatakannya kepada pamannya kelak? Apakah pamannya tidak akan marah kepadanya?
Dan senyum di bibir Karebet itu seperti tersapu angin malam. Kini kembali ia berjalan sambil menundukkan wajahnya. Ketika mereka sampai di pintu gerbang lewat di muka gardu penjaga, maka terdengarlah seorang Noromanggolo bertanya, "Apakah persoalannya sudah selesai, Kyai Tumenggung?" Probosmi berhenti sejenak. Dengan bangga ia menjawab singkat, "Sudah." "Apakah yang terjadi?" "Tidak apa-apa," jawab Probosmi. Namun di luar dugaan Tumenggung itu, Karebet berkata, "Kaki Baginda terkilir." Probosmi mengerutkan keningnya dan didengarnya penjaga itu berkata, "Sudah kau katakan sore tadi, tapi Baginda itu tidak apa-apa. Baginda berjalan dengan tegap dan cepat." "Baginda sudah sembuh setelah aku pijit," sahut Karebet. Memanggil Kyai Tumenggung dan bertanya kepadanya, "Apakah Baginda timpang?" Tumenggung Probosmi pun menjadi heran. Karebet baru saja mendengar keputusan tentang dirinya, tapi tiba-tiba ia sudah dapat berkelakar. Gila benar anak ini. Namun Probosmi menjadi tidak senang karenanya. Ia ingin Karebet menjadi bersusah hati. Ia ingin Karebet minta ampun kepadanya dan merengek-rengek seperti orang banci. Karena itu ketika Karebet masih ingin berbicara lagi, maka Tumenggung itu membentak, "Ikut aku." Karebet menganggukkan kepalanya. Tanpa berbicara lagi, maka keduanya segera pergi meninggalkan gerbang halaman dalam istana itu. Sampai di luar gerbang, maka berkatalah Probosmi dengan angkuhnya, "Karebet, arah manakah yang akan kau pilih?" Karebet berpikir sejenak, kemudian jawabnya, "Kyai, apakah aku tidak akan singgah dahulu untuk mengambil pakaianku?" Probosmi berpikir sejenak, kemudian katanya, "Apa sajakah milikmu itu?" "Pakaian, Kyai, itu saja." "Ya, biarlah aku tukar dengan uang." "Jangan, Kyai, pakaian itu adalah pakaian yang aku terima dari almarhum ayahku. Jangan ditukar dengan apapun." Probosmi yang yakin rencananya akan terjadi itu berkata, "Baiklah, marilah aku antarkan ke pondokmu. Tapi jangan berbuat gila, supaya lehermu tidak aku penggal malam ini." Karebet tidak menyaut, tetapi mereka berdua segera berjalan ke pondok Karebet. Ketika Karebet masuk ke dalam pondoknya, Probosmi berkata, "Aku ikut dan jangan berkata kepada siapapun apa yang akan kau lakukan." Karebet tidak dapat menolak, karena itu dibiarkannya Probosmi ikut masuk ke dalam pondoknya, namun tidak ke dalam biliknya. Sebenarnya lah Karebet sama sekali tidak sayang kepada beberapa lembar pakaiannya. Tapi yang memaksanya untuk pulang lebih dahulu adalah sebuah pusaka yang dahsyat, Kiai Sengkelat. Demikianlah setelah Karebet itu menyembunyikan Kiai Sengkelat di bawah bajunya, maka ia pun segera keluar dari biliknya dengan sebuah bungkusan kecil berisi beberapa lembar pakaian. "Kau bukan Wirotamtomo lagi? Jangan kau bawa pakaian keprajuritan." "Tidak, Kiai," jawab Karebet. "Pakaianku aku tinggal di sangkutan pada dinding bilikku." Tapi Probosmi itu tidak percaya. Diperlukannya menengok bilik Karebet, dan dilihatnya pakaian itu tersangkut di sana. Namun ketika mereka meninggalkan pondok itu, Karebet berkata, "Aku telah diusir dari Demak, karena itu aku tidak sempat menyelesaikan persoalan pondokku dengan pemiliknya. Karena itu aku serahkan semua itu kepada Kiai." Probosmi tersenyum. "Itu bukan persoalan sulit. Biarlah itu aku selesaikan." Karebet tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka pun kemudian berjalan menelusuri jalan-jalan kota ke selatan. "Aku akan menuju ke arah selatan," kata Karebet kemudian. "Baik, baik. Kemana kau inginkan? Biarlah aku menuruti," jawab Probosmi sambil tertawa. Tapi karena sikap Probosmi itu, maka Karebet justru menjadi curiga. Sikap itu terlalu ramah, jauh berbeda dengan sikapnya pada saat mereka masih berada di Ksatria. Meskipun demikian, Karebet masih tetap berdiam diri. Ia masih saja berjalan dengan kepala tunduk. Malam semakin lama semakin dalam menjelang fajar. Embun telah mulai menetes dari daunan, menitik di rerumputan yang tumbuh liar di tepi jalan.
Angin malam yang sejuk lembut bertiup perlahan-lahan mengusap wajah-wajah mereka dengan sejuknya. Namun hati Karebet tidak sesejuk angin malam. Probosmi dan Karebet masih saja berjalan dengan langkah yang semakin lama semakin cepat. Seakan-akan mereka takut kesiangan, dan sebenarnya bahwa malam memang hampir sampai ke akhirnya. Bintang-bintang telah jauh berkisar ke arah barat. Namun di timur belum muncul bintang fajar yang cemerlang. Desis Probosmi kemudian. Hampir fajar. Karebet tidak menjawab, tapi diangkatnya wajahnya dan dipandangnya langit yang kelam. Masih cukup lama, katanya di dalam hati. Perjalanan mereka yang cepat itu tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk mencapai perbatasan. Segera mereka sampai ke tepi kota. Di hadapan mereka terbentang daerah-daerah persawahan yang tidak begitu luas. Dan di sebelah barat nampaklah seleret hutan yang memanjang ke selatan. Meskipun hutan itu tidak terlalu besar, namun di dalamnya bersembunyi juga beberapa jenis binatang liar. Serigala, anjing hutan, dan beberapa jenis harimau kecil. Probosmi melihat hutan itu pula, kemudian sekali lagi ia tersenyum. Kemudian katanya kepada Karebet, "Marilah, aku antar kau sampai ke hutan itu." Mendengar kata-kata Probosmi itu, Karebet benar-benar menjadi terkejut. Sehingga dengan serta-merta ia berkata, "Mengapa sampai ke hutan itu?" "Sampai ke hutan itu atau melampauinya," jawab Probosmi, "supaya kau selamat dari terkaman binatang-binatang buas." "Ah," desah Karebet, "tak ada binatang buas yang berbahaya di hutan itu." "Biarlah aku mengantarmu untuk yang terakhir kali," sahut Probosmi sambil tertawa. Sekali lagi terasa sesuatu berdesir di dalam dada Karebet. Namun ia tidak menjawab, dibiarkannya Tumenggung Probosmi itu berjalan di sampingnya. Saat kemudian mereka berdua saling berdiam diri. Probosmi tenggelam dalam angan-angannya, sedang Karebet mencoba menebak apakah sebabnya. Maka Tumenggung Probosmi membuang-buang waktu untuk mengantarkannya sehingga sampai ke hutan itu. Namun tiba-tiba Tumenggung itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karebet, sekarang akhirnya tahu mengapa kau pernah menunjukkan layon kembang kepadaku dahulu." Karebet mengerutkan keningnya, namun ia tidak menjawab. Sementara itu mereka masih berjalan terus menuju batang padi muda yang nampaknya hijau segar. Segar udara pagi yang tertiup angin basah dari pegunungan. "Beberapa hari aku mencoba memecahkan teka-teki itu, Karebet," kata Probosmi. Karebet masih berdiam diri. "Ternyata kaulah yang telah berhasil lebih dahulu daripadaku." Kini Karebet berpaling ketika terpandang wajah Tumenggung itu tiba-tiba bangkitlah kembali muaknya. Tapi ia masih berdiam diri. "Sebenarnya aku akan mengucapkan selamat kepadamu seandainya kau berhasil mempersunting bunga dari istana itu." "Sudahlah, Kiai," sahut Karebet dengan nada yang rendah. Tumenggung Probosmi tertawa, jawabnya, "Pahit memang pahit. Bukankah begitu? Seperti hatiku menjadi pahit juga ketika aku melihat layon kembang di tanganmu. Tapi ketahuilah Karebet bahwa sebenarnya tidak baru sekarang aku tahu apa yang telah terjadi di Kaputren." Kini Karebet mengangkat wajahnya, ia terkejut mendengar kata-kata itu. Namun dicobanya untuk menyembunyikan perasaan itu. Tumenggung Probosmi yang menunggu jawaban Karebet itu menjadi heran. Mengapa Karebet diam saja mendengar pengakuannya itu? Karena itu maka diteruskannya, "Aku telah lama mendengar peristiwa yang memuakkan itu terjadi. Dan aku sedang menunggu kesempatan untuk berbuat seperti sekarang ini." Dada Karebet pun menjadi berdebar-debar karenanya. Meskipun demikian ia masih mencoba untuk berdiam diri. Dibiarkannya, Tumenggung itu berkata terus, "Dan sekarang kesempatan itu datang juga." "Kesempatan apa, Tumenggung?" bertanya Karebet. "Karebet," berkata Tumenggung itu, "sejak aku mengetahui hubungan yang kau lakukan dengan tuanku putri itu, maka sejak itu aku mengalami kepahitan hidup. Seakan-akan aku menjadi putus asa dan kehilangan gairah untuk menjelang masa-masa depanku. Namun aku tidak kehilangan akal. Aku cari cara yang sebaik-baiknya untuk menyingkirkan kau dari daerah istana.
Debar jantung Karebet itu menjadi semakin cepat, tetapi ia berusaha untuk menguasainya sekuat-kuat tenaganya. Dibiarkannya Tumenggung itu mengatakan apa saja yang tersimpan di dalam dadanya. Dan Tumenggung itu berkata terus, "Karebet, selama ini aku telah berjuang untuk mengalahkanmu. Aku telah berusaha dengan susah payah untuk menebus kepahitan yang pernah aku alami. Dan sekarang datanglah giliranku untuk menikmati keindahan wajah putri itu. Setelah berbulan-bulan aku hampir menjadi gila karenanya." Karebet menggigit bibirnya. Ia menunggu Tumenggung itu mengatakan apakah yang telah dilakukannya selama ini. Tapi Tumenggung itu hanya berkata, "Sekarang kau harus menerima kekalahan itu. Kekalahan mutlak. Karena itu jangan mencoba melawan kehendak Tumenggung Probosemi." Tumenggung itu berhenti berbicara dengan tersenyum-senyum. Ia menengadahkan wajahnya, sedang Karebet menjadi semakin muak kepadanya. Sementara itu kaki-kaki mereka terayun terus menuju ke hutan yang semakin lama semakin dekat. Malam masih demikian gelapnya dan bintang-bintang masih berhamburan di langit yang pekat. Sekali-kali kelelawar nampak berterbangan merajai langit di malam hari. Semakin dekat mereka dengan hutan itu, semakin tegang wajah Tumenggung yang masih muda itu. Napasnya menjadi semakin cepat mengalir dan darahnya seakan-akan menjadi semakin cepat berdenyut. Sehingga demikian mereka sampai di tepi hutan itu. Berkatalah Tumenggung Probosemi, "Karebet, apakah tidak kau ketahui bahwa di dalam hutan ini terdapat beberapa jenis binatang buas?" Karebet tidak tahu arah pembicaraan Tumenggung Probosemi, sehingga ia menjawab, "Ya Tumenggung, aku tahu." "Tapi Karebet," berkata Tumenggung itu, "sebuas-buasnya binatang yang tinggal di dalam hutan ini. Bagiku tidak ada yang berbahaya sama sekali." Karebet semakin tidak tahu maksud orang itu. Dan yang kemudian didengarnya adalah benar-benar menggelegar di telinganya, seakan-akan memecahkan selaput telinga itu. Berkata Tumenggung Probosemi, "Sebuas-buasnya binatang di dalam hutan kecil ini, Karebet. Bagiku kau akan jauh lebih berbahaya lagi daripada mereka itu." Rasa jantung Karebet berdentang keras-keras. Kata-kata itu hampir tak dipercayanya. Namun Tumenggung itu berkata terus, "Bagiku Karebet, meskipun kau telah diusir dari istana dan bahkan dari Demak, namun selagi kau telah diusir dari istana, kesempatanmu untuk kembali ke istana masih terlalu terbuka. Nah, ketahuilah bahwa maksudku kali ini adalah melenyapkan kesempatan itu sama sekali. Kau dengar?" Jantung Karebet tiba-tiba terguncang keras sekali. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tumenggung Probosemi. Karena itu maka tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar. Dan masih didengarnya Tumenggung itu berkata, "Karebet, kau adalah orang satu-satunya yang telah mengetahui rahasia perasaanku di samping seorang emban yang telah aku suap untuk memata-matai putri. Dari emban itu pula aku mengetahui segala-galanya, dan pasti emban itu pula yang telah melaporkan hubunganmu dengan putri itu kepada Baginda." Tubuh Karebet benar-benar menggigil. Sedang Tumenggung Probosemi masih berkata, "Selama kau masih hidup Karebet, maka perubahan keadaan akan memungkinkan kau untuk kembali ke istana dan memungkinkan kau bercerita tentang aku. Karena itu malang benar nasibmu bahwa aku diperbolehkan mengantarmu sampai keluar kota. Agaknya betapa besar dosamu, namun Baginda masih juga sayang kepada nyawamu, sehingga kau masih akan diberi kesempatan untuk pergi ke Berkuto. Tapi dengan demikian Karebet, aku benar-benar tak akan mendapat kesempatan seperti ini. Tapi sekarang kau bukan apa-apa lagi. Kalau kau mati di sini dan mayatmu dimakan oleh serigala, maka Baginda tidak akan bertanya tentang kau. Kau dengar?" Wajah Karebet tiba-tiba menjadi merah menyala. Namun terdengar suaranya gemetar. "Tetapi apakah dengan demikian Kiai Tumenggung tidak melanggar perintah Baginda?" "Melanggar atau tidak melanggar, tak seorang pun yang akan mengetahuinya. Tapi apakah Kiai Tumenggung berhak berbuat demikian? Baginda telah memutuskan bahwa aku dibebaskan dari hukuman mati.
Aku hanya diusir dari Demak. Mengapa Tumenggung akan berbuat melampaui putusan Baginda? Tumenggung Probosemi tertawa. Ia menjadi sedemikian senangnya melihat Karebet gemetar. Karena itu katanya, "Karena itu Karebet, kau jangan terlalu berani menghina Tumenggung Probosemi. Aku tidak peduli keputusan yang telah dijatuhkan oleh Baginda. Aku akan berbuat dalam tanggung jawabku dan Baginda tidak akan mengetahui apa yang telah aku lakukan. Tapi lambat laun Baginda akan mendengarnya juga. Malam ini aku pergi bersama Kiai Tumenggung. Kalau kemudian aku mati, maka sudah pasti Kiai yang membunuhnya. Tak seorang pun akan menemukan mayatmu. Mayatmu besok sebelum fajar sudah akan habis menjadi makanan serigala. Dan kalau kau tidak nampak lagi, maka semua orang pasti hanya menyangka bahwa kau benar-benar sedang menjalani hukuman itu." Karebet kini tidak dapat berkata apapun lagi, tapi tubuhnya benar-benar gemetar seperti kedinginan, bahkan kadang-kadang terdengar giginya gemeretak. Sedangkan Tumenggung Probosemi masih juga tertawa dan berkata, "Jangan menyesal saat ini, semuanya telah terlambat. Aku telah sampai pada suatu keputusan melenyapkan kau. Tak ada suatu masalah pun yang mengubah rencanaku itu. Meskipun demikian, aku bukan seorang yang kejam. Karena itu aku beri kesempatan kau memilih cara yang kau kehendaki menjelang kematianmu. Ketahuilah Karebet, aku akan dapat membunuhmu dengan sekali pukul pada tengkukmu, dadamu, atau punggungmu. Nah, sekarang katakanlah, manakah yang harus aku pukul supaya kau diam?" Tiba-tiba Karebet yang gemetar itu membentak lantang. Tumenggung Probosemi terkejut sehingga kata-katanya terputus. Kini ia tidak tertawa lagi. Ditatapnya tubuh Karebet yang gemetar, namun ternyata Tumenggung itu salah sangka. Karebet sama sekali tidak gemetar karena ketakutan, tapi anak muda itu gemetar karena kemarahannya yang telah menjalari seluruh urat darahnya. Sedemikian marahnya anak muda itu sehingga justru mulutnya jadi terbungkam. Yang berkata kemudian adalah Tumenggung Probosemi. "Karebet, apakah kau sudah menjadi gila sehingga kau berani membentak aku? Jangan berbuat sesuatu yang akan mencelakakan dirimu. Cara untuk membunuh seseorang ada beberapa macam. Jangan memilih yang paling mengerikan yang dapat aku lakukan." Dada Karebet seakan-akan terguncang-guncang mendengar kata-kata Tumenggung Probosemi itu. Hampir-hampir saja ia tidak dapat menahan kemarahannya, namun tiba-tiba ia menyadari kebebasannya. Kebebasan seperti yang pernah dimilikinya sebelum ia menjadi seorang prajurit Wiro Tamtomo. Karena itu tiba-tiba ia merasa bahwa tidak ada suatu apapun yang mengikatnya. Tak ada ikatan hubungan apapun lagi antara dirinya dengan Tumenggung itu, bahkan antara dirinya dengan tata cara keprajuritan. Karena itu ketika ia melihat kepuasan yang membayang di wajah Tumenggung Probosemi, anak muda itu menjadi geli. Lenyaplah segala kemarahannya dan bahkan kini seakan-akan anak muda itu diberi kesempatan untuk bermain. Karena itu tiba-tiba ia tersenyum-senyum yang aneh. "Tidak, Probosemi, aku tidak menyangka engkau sedang bermain-main," jawab Karebet. "Hei, apa katamu? Kau hanya jangkar saja menyebut namaku." Karebet itu kini tidak hanya sekedar tersenyum, penyakitnya benar-benar telah kambuh. Karena itu ia tertawa tergelak-gelak sehingga Tumenggung Probosemi menjadi sedemikian herannya. "Apakah anak ini menjadi gila karena ketakutan?" katanya di dalam hati. Namun ternyata jawaban Karebet meyakinkannya bahwa anak itu tidak gila. "Probosemi, aku kini telah menjalani hukumanku, karena itu aku bukan Wiro Tamtomo lagi. Sekarang aku bukan lagi berada di bawah pimpinanmu, sehingga antara Karebet dan Probosemi tidak ada lagi tataran yang mengharuskan aku menghormatimu. Kalau kau sebut namaku begitu saja, maka aku pun berhak memanggilmu tanpa sebutan apapun. Probosemi, begitu saja. Ya, Probosemi. Probosemi, kau dengar? Setan," geram Probosemi. Kini ia tidak saja dipenuhi dengan di dadanya, tetapi kemarahannya pun telah melonjak ke ubun-ubun. Dengan parau ia berkata, "Hei Karebet, apakah kau sudah gila? Sudah kukatakan kepadamu bahwa aku memberi kesempatan kepadamu
untuk memilih cara yang sebaik-baiknya untuk mati. Sekarang kau menumbuhkan kemarahanku, sehingga kesempatan itu aku cabut kembali. Sekarang dengarlah, aku akan membunuhmu seperti saat aku membunuh Bau dari Tunggul. Kau ingat, jangan melawan supaya aku tidak menjadi marah. Betapapun juga bulu roma Karebet meremang, Probosemi pernah membunuh Bau dari Tunggul dengan cara mengerikan karena Bau melawan perintahnya. Dianggapnya Bau memberontak terhadap Demak, karena itu maka orang itu dipergunakannya sebagai contoh bagi mereka yang memberontak terhadap raja. Dibunuhnya Bau dengan cara yang mengerikan. Digores-goreskannya kulit Bau dengan duri setelah diikat pada batang pohon dan dibiarkannya mati sehari setelah itu. Probosemi melihat perubahan di wajah Karebet, karena itu timbul kegembiraannya, katanya, aku dapat berbuat lebih daripada itu, Karebet, dan jangan sekali-kali mencoba mengandalkan kemudahanmu. Aku memang kagum melihat kau bertempur dengan setiap pertempuran. Namun pertempuran yang kau alami adalah pertempuran kecil, tak berarti. Karena itu jangan berbangga hati karenanya. Tapi kau sekarang berhadapan dengan Tumenggung Probosemi. Ya, Tumenggung Probosemi. Ingatlah bahwa Probosemi adalah seorang yang ditakuti. Tutup mulutmu, bentak Probosemi yang kembali memuncak kemarahannya. Kini ia benar-benar telah kehilangan kesabaran. Setapak ia melangkah maju sambil menggeram. Kau benar-benar sedang sekarat. Kini sebutlah nama ibu dan bapakmu sebelum ajalmu tiba. Bapak ibuku telah mendahului aku. Kalau aku sebut namanya, ia tidak akan dapat bangkit dari kuburnya. Gila, teriak Probosemi. Mampus kau anak gila. Probosemi itu meloncat dengan garangnya menyerang Karebet, langsung mengarah ke dadanya. Probosemi benar-benar ingin melumpuhkan anak muda itu sebelum membunuhnya. Karebet benar-benar akan dibunuhnya dengan cara yang pernah dilakukannya itu. Tapi Karebet ternyata dapat bergerak dengan lincahnya. Dengan sekali menggeliat, ia telah berhasil membebaskan dirinya dari serangan Probosemi. Bahkan ia sempat berkata, "Ya Tumenggung, bukankah pernah memberi aku nasihat sebagai seorang Wirotamtomo, seharusnya pantang menyerah. Sekali ia maju bertempur, maka ia akan maju terus. Hanya kematianlah yang dapat menghentikan gerak maju itu. Nah, bukankah kini aku sedang memenuhi nasihat Tumenggung untuk melawan Probosemi? Tutup mulutmu, atau aku harus menyobeknya. Terserahlah. Bukankah kita telah bertempur? Sobeklah kalau kau ingin. Anak setan, geram Probosemi. Sebuah tendangan mendatar mengarah ke lambung kiri Karebet. Namun sekali ini Karebet cukup cekatan untuk menghindarinya. Sifat-sifatnya yang aneh kini telah menguasai otaknya, sehingga betapapun dia terkejut mengalami serangan yang demikian cepatnya. Namun sempat juga ia berkata, "Probosemi, kita bertempur untuk satu taruhan yang ternilai harganya. Kalau aku mati, kau akan menjadi menantu Sultan Trenggono. Sedangkan kalau kau yang mati, maka aku akan mendapatkan dua kesempatan. Menggantikan kau sebagai Tumenggung dan mendapatkan putri yang cantik itu. Bukankah begitu? Tetapi bagaimanapun juga Probosemi, ternyata kau gila juga seperti aku. Ingatlah apabila putri itu kelak menjadi istrimu dan kau diangkat menjadi adipati. Kesempatan yang pertama menerima hati putrimu itu adalah aku, Karebet, anak gembala yang dipungut Sultan Trenggono dari tepi Blumbang Masjid Demak. Tutup mulutmu." Probosemi berteriak keras-keras dan suaranya menggema bersaut-sautan di dalam rimba itu. Meskipun demikian, Tumenggung yang garang itu terkejut bukan kepalang. Ternyata Wirotamtomo yang masih muda ini benar-benar tangkas, sehingga ia mampu mengelak serangannya sampai 2 kali tanpa tersentuh sama sekali. Karena itu kemarahan Tumenggung semakin menyala-nyala, seakan membakar dadanya. Dengan gigi gemeretak sekali lagi dikerahkannya tenaganya untuk menyerang lawannya. Sedemikian dahsyatnya, seperti burung Raja Wali yang menyambar mangsanya. Karebet mengerutkan keningnya. Serangan ini benar-benar berbahaya, sehingga dengan demikian maka ia tidak dapat lagi tertawa-tawa. Kini dipusatkannya perhatiannya kepada perkelahian itu. Sekali terbesit juga kagumannya atas lawannya yang mampu bergerak sedemikian cepatnya.
Namun Karebet mampu mengimbanginya. Sambaran burung Raja Wali dapat dielakkannya, bahkan kini serangannya pun datang seperti badai di udara. Demikianlah pertempuran itu menjadi sangat serunya. Karena itu daerah sekitar perkelahian seakan-akan timbul angin pusaran. Daun-daun bergerak berputaran dan daun-daun kering berguguran di tanah. Ranting-ranting yang tersambar tangan mereka bergerak-gerak patah berserakan. Tanah sekitar mereka seakan telah dibajak dan tumbuhan perdu dan batang-batang kecil telah roboh terinjak kaki mereka. Perkelahian pun semakin lama menjadi semakin seru. Masing-masing menjadi kagum akan keprigelan lawannya. Lebih-lebih Prabu Semi, ia pernah mendengar kelebihan Karebet dari lawan kawannya. Namun tidak disangkanya anak itu mampu melawannya. Karena itu maka Tumenggung benar-benar telah kehilangan pengamatan diri. Yang ada di otaknya adalah membunuh. Karebet harus dibunuh dengan cara apapun. Sedang Karebet pun sebenarnya mengagumi ketangkasan Prabu Semi. Tumenggung yang masih agak lebih tua daripadanya, namun ketangkasannya telah sedemikian tinggi, sehingga karena itulah maka sepantasnya bahwa Prabu Semi cepat menanjak ke tempatnya sekarang. Namun sayang, Tumenggung Sakti ini mempunyai sifat kejam, terlalu bernafsu akan harga diri dan kebanggaan atas prestasi yang pernah dicapainya. Apalagi kini ia semakin gila lagi dengan harapan yang tumbuh di dalam dirinya tentang Putri Sultan Trenggono. Tapi kemudian Karebet pun berkata di dalam hatinya, apakah aku juga tidak gila seperti Tumenggung itu? Karebet tersenyum, tapi tiba-tiba senyumnya lenyap seperti awan disapu angin ketika serangan Prabu Semi hampir mematahkan lengannya. Sebuah pukulan gebangan yang dahsyat mengarah ke pergelangannya. Untunglah cepat ia menyadari keadaannya sehingga ia masih sempat menarik tangannya itu. Bahkan ia masih mampu berputar di atas tumitnya dan dengan tumit yang lain menyambar perut Prabu Semi. Tapi Prabu Semi tidak membiarkan perutnya menjadi sakit. Cepat ia menggeliat dan kaki Karebet lewat beberapa jari dari perutnya yang buncit. Perkelahian itu berjalan semakin sengit. Prabu Semi benar-benar sudah sampai puncak kemarahannya dan Karebet pun melayani dengan sepenuh tenaga. Tapi kemudian ternyata bahwa keadaan mereka agak berbeda.